perkenalkan nama saya Mesyarah Hasanah dengan NIM G90125300033. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti UAS dari mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, di video ini saya akan menjelaskan soal-soal UAS dan langkah-langkah dari pengerjaan tugas soal UAS tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal UAS Matematika Diskrit yang mencakup 5 topik utama, yaitu mulai dari analisis grafik fungsi, menggunakan vertical line text, menentukan sifat-sifat fungsi, injektif, surjektif, bijektif, pembuktian dan induksi matematika, perhitungan pertumbuhan bakteri menggunakan metode rekursif, hingga menyelesaikan persamaan Dipot-Hine untuk mencari nilai modulo. Nah, di sini soal pertama itu dari 5 grafik di bawah ini, tentukan apakah grafik tersebut termaksud fungsi atau tidak. Tuliskan juga alasannya. Nah, di sini untuk menentukan apakah sebuah grafik merupakan suatu fungsi atau bukan, kita bisa menggunakan uji garis vertikal, vertical line text. Jika kita menggunakan garis vertikal tegak lurus di mana saja pada grafik dan grafik tersebut memotong garis lebih dari satu titik, maka itu bukan fungsi. Nah, sebaliknya, jika dia memotong cuma satu titik, maka garis tersebut fungsi. Nah, seperti yang bagian A ini, dia ketika kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, kita tarik seperti ini, maka dia memotong satu titik saja. Jadi ini dinamakan fungsi. Nah, di sini A fungsi, karena jika saya tarik garis vertikal dari atas ke bawah, di area manapun pada grafik ini, garis tersebut hanya akan memotong kurva ungu di satu titik. Setiap nilai X hanya memiliki tepat satu pasangan pada Y. Nah, di bagian B juga, ketika saya tarik garis lurus dari atas ke bawah, maka dia juga akan memotong satu titik. Jadi dia juga fungsi di bagian B. Nah, grafik parabola terbuka fungsi, karena ini adalah grafik fungsi kuadrat standar menggunakan uji garis vertikal. Setiap garis tegak lurus yang digambar hanya menyentuh kurva hijau di satu titik. Nah, untuk di bagian C, dia ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ketika kita tarik garis lurus, dia itu dua titik yang diambil. Nah, di sini bukan fungsi karena jika menggambar garis vertikal, misalnya di X sama dengan 2 garis tersebut bukan memotong kurva di dua titik, satu di atas dan satu di bawah. Ini berarti satu nilai X memiliki dua nilai Y yang berbeda. Persamaannya adalah X sama dengan Y pangkat 2 kurang 3Y. Nah, untuk bagian V ini, dia grafik nilai mutlak berbentuk V, di mana sama ketika kita tarik garis lurus, dia akan memotong satu titik, maka dia disebut fungsi. Nah, untuk grafik lingkaran, ya bukan fungsi, karena seperti yang C tadi, ketika kita tarik garis vertikal, maka dia memotong dua titik. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di mana tentukan apakah fungsi di bawah ini injektif, surjektif, bijektif, bukan fungsi, atau bukan keempatnya. Tuliskan juga alasannya. Nah, di sini diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan PQRS, sebuah relasi R dari himpunan A ke himpunan B. Didefinisikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan R. Sama dengan diketahui apakah relasi R merupakan sebuah fungsi? Jelaskan. Nah, di sini diketahui domain A 1, 2, 3, kodomain B PQRS. Relasi R dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini kita kasih jadi pasangan P 1, P, 2, Q, 2, R, dan 3, S. Nah, yang ditanyakan apakah relasi R merupakan sebuah fungsi? Jelaskan. Nah, untuk bagian A ini, kita harus memahami syarat mutlak sebuah fungsi suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang dimana syaratnya itu semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan, tidak boleh jomblo. Jadi ini tuh harus punya pasangan. Nah, syarat kedua, setiap anggota di himpunan A hanya boleh memiliki pasangan
tepat satu anggota di himpunan kodomain. Jadi dia hanya boleh satu pasangan saja, tidak boleh dua. Kayak ini toh, ini itu dia dua, karena 2Q, 2R. Jadi dia ini tidak memenuhi syarat. Yang dimana relasi R bukan fungsi, karena syarat sebuah relasi disebut fungsi adalah setiap anggota domain dipasangkan tepat satu anggota kodomain. Jadi ini tuh bukan fungsi. Kan ditanya apakah relasi R merupakan sebuah fungsi, jawabannya bukan. Nah, selanjutnya bagian B, diberikan fungsi f, z dari himpunan bilangan bulat ke bilangan bulat yang didefinisikan dengan cara fx sama dengan 2x, tentukan sifat fungsi tersebut. Nah, di sini kita sudah buat sifat fungsi f z sama dengan fx sama dengan 2x. Kita menggunakan uji sifat injektif. Kenapa uji sifat injektif? Karena caranya itu sudah menggambarkan gitu loh. Cara pembuktiannya, kita mengambil dua sampel bilangan bulat sembarang untuk nilai x, misal x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Jika x1 sama dengan 1, maka f1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jika x2 sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Terlihat bahwa nilai x yang berbeda, 1 tidak sama dengan 2, menghasilkan bayangan yang berbeda juga, 2 tidak sama dengan 4. Secara aljabar diasumsikan hasil bayangan sama, 2x sama dengan 2x1 sama dengan 2x2 dibagi kedua ruas dengan 2 sama dengan x1 sama dengan x2, karena fx1 fx2 menghasilkan x1 sama dengan x2, maka terbukti fungsi ini injektif. Nah, kenapa tidak surjektif? Karena daerah hasil range fungsi ini hanya berupa bilangan genap. Anggota kodomain bilangan bulat ganjil seperti 1, 3, 5 tidak memiliki pasangan. Jadi karena hanya memenuhi syarat injektif tetapi tidak surjektif, maka fungsi ini bukan bijektif. Gitu. Nah, selanjutnya di sini soal bagian C. Diketahui himpunan C sama dengan A, B, C, D dan himpunan D 1, 2, 3 didefinisikan pemetaan G, C menuju D dengan himpunan pasangan berurutan G. Nah, tentukan sifat dari fungsi G tersebut. Nah, di sini sifat pemetaan G diketahui domain C, A, B, C, D, kodomain D 1, 2, 3. Fungsi pemetaan G dalam pasangan berurutan. Nah, di sini dia kita pasangkan A, 1, B, 2, C, 3, D, 1. Jadi di sini yang sama A,1 dan D,1. Yang dimana anggota domain A dan domain D itu sama. Karena ada anggota yang sama, kodomain yang memiliki lebih dari satu pasangan, fungsi ini tidak injektif. Karena sebuah fungsi disebut surjektif jika semua anggota di himpunan kodomain memiliki pasangan himpunan domain. Dengan kata lain, tidak ada anggota kodomain yang jomblo. Jadi dia ini bisa dua, tapi jangan jomblo. Karena seluruh anggota di himpunan D yaitu 1, 2, 3 semuanya kebagian pasangan tanpa ada yang tersisa, maka fungsi ini memenuhi syarat sebagai fungsi surjektif. Nah, karena hasil uji di atas ini, fungsi G ini surjektif tetapi tidak injektif, maka otomatis fungsi G ini tidak bijektif. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Buktikan dengan indikasi matematika bahwa 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2 habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Nah, di sini pernyataannya 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2 habis dibagi 5 untuk semua bilangan bulat positif N lebih dari 1. Basis induksi. Untuk N sama dengan 1, disubstitusikan N sama dengan 1 ke dalam rumus. Jadi di sini 3, 2 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 4
sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25, yang dimana 25 habis dibagi dengan 5. Selanjutnya langkah induksi, N sama dengan K, dimana N-nya itu kita rubah jadi K sama dengan 5M. M ini adalah bilangan bulat. N sama dengan K tambah 1. Nah, N-nya kita rubah jadi K tambah 1. Jadi 3 pangkat 2 K tambah 1 tambah 2 pangkat 2 K tambah 1 tambah 2 habis dibagi 5. Jika dijabarkan, dia seperti ini. Nah, terus kita substitusikan. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Karena hasil akhir memiliki faktor 5, maka bentuk tersebut habis dibagi 5. Langkah induksinya benar. Gitu. Selanjutnya, bagian B. Untuk setiap bilangan bulan N berlaku 2N tambah 1. Nah, di sini basis induksinya untuk N sama dengan 3, kita substitusikan N sama dengan 3 kedua sisi. Sisi kiri 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Sisi kanan 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 8. Karena 7 kurang dari 8, maka pernyataannya benar, N sama dengan 3. Langkah induksinya kita hitung. Di sini N sama dengan K1 harus dibuktikan. 2 K tambah 1 tambah 1, 2 dijabarkan. 2K tambah 3 kurang dari 2K tambah 1. Sama dengan kita jabarkan. Terus kita gabungkan. Sini nilainya dia terbukti bahwa 2N tambah 1 kurang dari 2N berlaku untuk setiap bilangan bulan N lebih dari sama dengan 3. Terus bagian C, di soal itu jumlah pangkat 3 dari 3 buah bilangan bulat positif berurutan selalu habis dibagi 9. Jadi dia habis dibagi 9. Dimana jumlah pangkat 3 habis dibagi 9. Misalkan 3 bilangan itu N kali N tambah 1 dan N tambah 2. Maka jumlah pangkat 3-nya sama dengan P N sama dengan N pangkat 2 tambah N tambah 1 pangkat 3 tambah N tambah 2 pangkat 3. Basis induksinya N sama dengan 1. Kita substitusikan, maka menghasilkan 36. Karena 36 habis dibagi dengan 9, maka basis induksinya benar. Kita lakukan langkah induksi. Seperti tadi kita buktikan, terus kita jabarkan, maka menghasilkan faktor G. Karena seluruh suku dapat difaktorkan dengan angka 9, maka hasil pasti habis dibagi dengan 9. Langkah induksinya benar. Selanjutnya, bagian nomor 4. Koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Setiap bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri baru setiap 1 jam. Berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam? Gunakan metode rekursif. Nah, di sini kondisi awalnya A0 sama dengan 5 bakteri awal. Rumusnya A T sama dengan 2 kali A T kurang 1 setiap jam dikalikan 2. Perhitungannya, setiap jam kita kalikan 2. A1 sama dengan 2 kali A0 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Jam kedua, A2 2 kali A1 2 kali 10 20. Nah, di jam keempat, A4 2 kali A3 2 kali 40 sama dengan 80. Jadi total bakteri setelah 4 jam sama dengan 80 bakteri. Yang di sini ditanya berapa jumlah bakteri baru. Jadi bakteri baru sama dengan total akhir 80 bakteri dikurang bakteri awalnya itu 5. Jadi 80 kurang 5 itu 75 bakteri baru. Selanjutnya soal kelima, tentukan X dan Y bilangan bulat yang memenuhi persamaan 312X tambah 70Y sama dengan 2, lalu hitunglah nilai dari Y mut di X. Jadi kita sederhanakan persamaan bagi kedua sisi dengan 2. 156X tambah 35Y sama dengan 1. Terus kita gunakan metode algoritma mencari sisanya. Yang dimana 156 sama dengan 4 kali 35 tambah 16 sama dengan 16 156 kurang 4 kali 35. Nah, ini nilainya 35. Kita taruh di sini 35 2
sama dengan 2 kali 16 tambah 3, terus 3 sama dengan 35 kurang 2 kali 16. Terus 16-nya kita pindahkan ke depan, kita hitung. Terus kita substitusikan balik yang mencari X dan Y, yang dimana hasilnya itu 11 dan minus 49. Jadi kita hitung Y mod X. Minus 49 mod 11. Karena negatif, kita tambahkan kelipatan 11. Yaitu yang terdekat adalah 5 kali 55. Sama dengan minus 49 tambah 55 sama dengan 6. Maka nilai Y mod X adalah 6. Nah,